Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala ma'aniddin rabbih lana minka bi khairin ajma'in wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, ittaqullah fa innahu qad fazal muttaqun. أولادي رحمكم الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وليلته ليلة عظيمة يستجب فيها الدعاء. Hadirin jamaah yang berbahagia, kaum mukminin yang berbahagia, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita telah bisa melaksanakan salat Id, dan saat ini kita tengah mengikuti khutbah yang akan disampaikannya. Di saat kita berada dalam pandemi, anak-anakku sekalian yang berbahagia, jamaah yang berbahagia, selanjutnya ittaqullah fa innahu qad fazal muttaqun. Bertakwalah senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan perintah-perintahnya dan jauhi larangan-larangannya, maka sesungguhnya berbahagialah mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, ketahuilah bahwasanya hari ini merupakan hari yang besar, yang oleh karenanya kita diharamkan untuk berpuasa di hari ini. Sementara 2 hari sebelumnya kita disunnahkan muakkad untuk melaksanakan puasa. Malam harinya adalah merupakan malam yang mustajabah, yang mana kalau kita berdoa di malam itu, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, selanjutnya
Perlu saya sampaikan bahwa yang pertama, Idul Adha ini diselenggarakan adalah untuk memperingati sebuah peristiwa besar, yaitu yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan putranya Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam usia yang sudah relatif tua, 80 lebih, beliau masih belum memiliki putra. Kemudian akhirnya beliau dikaruniai seorang putra bernama Ismail, putra pertama beliau, putra yang didamba-dambakan kelahirannya setelah beliau sekian lamanya tidak memiliki putra. Hadirin jamaah yang berbahagia, putra beliau bernama Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam ini tumbuh dengan baik, ganteng, tampan, pandai, cerdas, berbudi mulia. Oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, maka cintanya sang ayah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada putranya ini luar biasa. Sebagai putra yang didamba-dambakan sejak lama kelahirannya, kemudian setelah lahir begitu sangat membanggakan keberadaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu beliau begitu sangat mencintainya. Hadirin jamaah yang berbahagia, mohon maaf, Allah cemburu terhadap keberadaan yang semacam ini. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang bergelar Khalilullah, kekasihnya Allah, begitu mencintai selain Allah yang sangat berlebihan. Ini hadirin jamaah yang berbahagia. Akhirnya kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mendapatkan ujian berat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mimpi di malam tanggal 8. Beliau bermimpi menyembelih putranya Ismail alaihi salatu wassalam, putra yang sangat dicintainya, yang sangat didamba-dambakannya, yang dalam usianya yang luar biasa memukau kepadanya. Diriwayatkan 9 tahun, diriwayatkan 10 sampai 11 tahun. Luar biasa. Mimpi bagi seorang nabi adalah wahyu yang harus dilaksanakan. Beliau risau betapapun ini adalah perintah dari Allah. Mimpi bagi seorang nabi adalah perintah dari Allah. Beliau risau karena kecintaannya yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian pada malam tanggal 9 mimpi kembali. Di malam tanggal 8 beliau mimpi, tetapi kemudian beliau risau, rasanya tidak sanggup untuk melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salatu wassalam. Makanya kemudian tanggal 8 itu disebut Yaum Tarwiyah, hari kerabat. Tetapi kemudian mimpi itu datang kembali di malam tanggal 9. Mimpi yang sama untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salatu wassalam.
Maka kemudian beliau menjadi yakin bahwa itu adalah perintah dari Allah. Dan kemudian tanggal 9 itu disebut sebagai Yaumul Arafah, hari keyakinan. Hadirin jamaah yang berbahagia, kalau sudah demikian maka harus dilaksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang berbahagia, akhirnya kemudian Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam akan segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salatu wassalam yang sangat dicintainya. Kemudian beliau menyampaikan kepada sang putra itu, "Ya bunayya inni ra'aitu fi manami Ya bunayya inni ra'aitu fi manami an azbahaka." Wahai anakku, saya mimpi di dalam tidurku menyembelihmu. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu nak? Abah mimpi malam 8 demikian. Abah ragu, Abah sangat cinta kepada. Tapi Allah kemudian mendatangkan kembali mimpi ini yang berarti bahwa itu sudah pasti merupakan perintah dari Allah. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu nak? Subhanallah, Ismail yang berusia antara 9 sampai 11 tahun itu, dalam beberapa riwayat demikian disampaikan, yang ganteng, yang berbudi luhur, yang cerdas. Apa jawaban beliau? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Abah laksanakan mimpi Abah, karena mimpi Abah adalah wahyu. Abah akan mendapatkan ananda dalam keadaan sabar untuk memenuhi perintah Allah kepada Abah. Maka mereka kemudian berangkat berdua. Mereka menyerah kedua-duanya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan ketika mereka sudah menyerah, sudah mau melaksanakannya dan pergi, maka kemudian Nabi Ismail telah direbahkan kepalanya dalam landasan, disandarkan dalam landasan penyembelihan, sudah direbahkan. Kalau dalam kegalauannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, agar mampu dirinya melaksanakan perintah itu, beliau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah segala-galanya. Ini perintah. Jawab Nabi Ismail, La ilaha illallah wallahu akbar. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar, Allah yang harus diikuti. Hadirin jamaah yang berbahagia, betapa pasrahnya berdua. Memang mereka adalah kekasih Allah, adalah nabi-nabinya Allah. Betapa pasrahnya mereka berdua berkaitan dengan perintah Allah. Hadirin jamaah yang berbahagia, di saat itu malaikat Jibril datang turun untuk menggantikan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dengan seekor domba, dan kemudian yang disembelih adalah domba.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar dan segala puji bagi Allah. Ini hadirin jamaah yang berbahagia. Apa yang kita tarik kesimpulan dari peristiwa ini, hadirin jamaah yang berbahagia? Hadis Nabi menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min nafsihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang sampai kemudian Allah dan Rasulnya lebih dicintai kepadanya daripada dirinya, daripada kedua orang tuanya, dan daripada manusia seluruhnya. Hadirin jamaah yang berbahagia. Artinya apa? Bahwa perintah-perintah Allah harus didahulukan. Betapapun kita menghadapi tantangan yang maha dahsyat, istri misalnya menyuruh kita untuk korupsi, tetapi pelaksanaan perbuatan korupsi adalah merupakan larangan dari Allah. Apa yang akan kita dahulukan, korupsikah demi seorang istri tercinta, atau Allah yang kita dahulukan yang melarang terhadap korupsi? Ini hadirin jamaah yang berbahagia. Maka kita harus mencintai Allah lebih daripada lain-lainnya, termasuk istri kita. Bukan orang yang beriman manakala kemudian kita memilih pilihan korupsi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min nafsihi wa walidayhi walin nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang sampai ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada mencintai segala-galanya. Dan itulah yang dimaksudkan hadirin jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu perintah-perintah Allah harus senantiasa menjadi yang nomor satu bagi kita. Larangan-larangan Allah harus senantiasa yang menjadi yang nomor satu bagi kita. Kalau kita melakukan yang sedemikian, maka janji Allah akan terwujud pada kita, yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan segala urusannya diberikan jalan keluar, dan Allah akan melimpahkan rezeki kepadanya dalam bentuknya yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Dan barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan segala urusannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya pula yang harus menjadi pedoman bagi kita, kaki kita tidak boleh mencintai selain Allah sangat berlebih-lebihan. Biasa saja. Ahbib habibaka haunan ma asa yakuna baghidaka yawman ma. Cintailah kekasihmu itu biasa-biasa saja. Siapa tahu bahwa pada suatu saat dia akan menjadi musuh. Tapi juga sebaliknya, wabghid baghidaka haunan ma asa yakuna habibaka yawman ma. Musuhilah musuhmu itu biasa-biasa saja, jangan terlalu berlebih-lebihan. Siapa tahu pada suatu saat dia akan menjadi kekasihmu. Ini hadirin jamaah yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berikutnya hadirin yang berbahagia, mohon maaf anak-anakku yang berbahagia. Hari-hari ini kita berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, yaitu bahwa kita berada dalam pandemi
Keberadaan kita anak-anak sekalian juga berada dalam kondisi yang sangat riskan, karena kita senantiasa bertemu, karena kita senantiasa berkumpul. Tetapi anak-anak sekalian, kita tidak boleh kemudian terlena, tidak melakukan kegiatan-kegiatan. Namun kita harus selamat, hadirin yang berbahagia. Kita tengah melakukan peperangan yang luar biasa dahsyatnya, yang sangat membahayakan. Tetapi kita harus yakin bahwa peperangan itu akan kita menangkan. Berupa apa? Berupa selamatnya kita dalam pandemi ini. Bagaimana kita bisa menang? Manakala petunjuk-petunjuk untuk kemenangan itu dapat kita laksanakan dengan baik. Petunjuk-petunjuk itu, pertama, anak-anakku yang berbahagia, laksanakanlah kebersihan dengan sebaik-baiknya. Al-Islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Islam itu bersih, maka senantiasalah kalian menjaga kebersihan. Tidak akan bisa masuk surga kecuali orang yang bersih. Hadirin jamaah yang berbahagia, saya senang sekali ketika saya mendengar respon dari pernyataan saya dari Ibu Gubernur kemarin, bahwa dunia ini dilanda kekotoran, penyebab turunnya corona karena dunia dilanda kekotoran. Indonesia ikut-ikutan. Apa kekotoran itu? Bahwa hotel-hotel berbintang, bahwa di lapangan-lapangan kapal terbang, toilet itu tidak ada showernya dan tidak ada pembuangan airnya, karena memang juga tidak ada showernya. Dengan dalih mereka mengatakan kering itu sehat. Betul, kering itu sehat, tapi kering yang bersih, bukan kering yang tercampur dengan najis. Orang buang air besar cewoknya dengan tisu, buang air kecil juga dengan tisu. Saya terkejut kenapa harus demikian di berbagai negara, di Asia, di Afrika, di Eropa. Ternyata kemudian di Indonesia, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta juga demikian. Sedih sekali. Dan kemudian turunlah corona. Kita ingat bahwa corona di Indonesia mulai yang dijangkiti 2 orang, ibu dan anaknya, setelah melakukan maksiat dengan orang Jepang. Dan itulah yang kemudian hari ini puluhan ribu di Indonesia. Awalnya demikian. Bersihna fatanadhafu fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhif. Maka sesungguhnya tidak bisa masuk surga kecuali orang yang bersih. Tolong. Nomor 2, nah, protokol Islam harus kita jaga. Pertama bersih, nomor 2 tarkuhu ma la ya'ni. Meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Sedih sekali saya. Tolong, jika ada ustaz, jika ada pembimbing saat ini, teledor kita semua. Ada anak duduk-duduk, ada anak ngerumpi, ada anak jagongan di tempat yang sangat membahayakan. Seandainya sampai jauh, sampai terjatuh, bisa jadi tidak tertolong nyawanya. Itu adalah hal-hal yang tidak penting, yang tidak boleh dilakukan, apalagi dalam musim pandemi yang semacam ini. Maka mari dengan khutbah ini kemudian menjadi perhatian kita bersama-sama, para ustaz dan kalian semua harus menjaga diri. Kalian akan selamat dan mendapatkan kemenangan jika bersih dan tidak melakukan hal-hal yang tidak penting, tidak rame-rame, tidak melakukan bunyi-bunyian dan seterusnya. Kalian akan selamat.
Tetapi lebih dari itu juga kalian harus disiplin dengan protokol COVID. Memakai masker. Jujur saya orang yang paling sulit untuk memakai masker. Tetapi demi kalian semuanya untuk disiplin memakai masker, maka saya menggunakan masker. Kemudian bawalah hand sanitizer untuk apabila wastafel tidak terjangkau. Karena banyaknya jumlah, maka ketika berebut di wastafel akan sangat riskan. Maka kalian sementara menggunakan hand sanitizer. Setelah itu, dan hand sanitizer tolong untuk tidak dipakai lebih dari 4 kali. Setelah itu segera kalian cuci tangan. Berikutnya anak-anak sekalian, kalian harus lakukan imunitas. Makan kecambah, tahu tempe. Jangan bosan dengan itu. Karena itulah yang merupakan imunitas. Betapapun mohon maaf kalian berdekatan dengan mereka yang menderita corona, namun ketika kalian imun, maka kalian insya Allah akan tetap terjaga. Nomor berikutnya adalah anak-anakku yang berbahagia. Kalian harus selalu melakukan physical distancing. Jangan dempet kalau sekarang. Jangan bersentuhan. Walaupun manakala komunitas kalian adalah komunitas yang semuanya negatif, walaupun bersentuhan akan tidak mengapa, akan tidak menjadi masalah. Namun walaupun demikian kita tidak tahu bahwa di antara kita ada yang positif, nauzubillahi min dzalik. Sehingga kemudian kita harus menjaga diri untuk tidak melakukan sentuhan badan dengan siapapun. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kalian harus senantiasa istiqomah melaksanakan hal-hal yang dengan hal-hal tersebut kalian tidak akan terdampak corona. Kalian tidak akan dikenakan oleh dampak corona. Apa dampak corona itu? Kemiskinan dan kesengsaraan. Dapat kita atasi dengan banyak membaca istighfar. Man aksara minal istighfari ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang banyak membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan untuknya segala susahnya akan segera berubah menjadi kebahagiaan. Kesulitannya diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan senantiasa melimpahkan rezeki dalam bentuknya yang tidak diduga-duga, sehingga kita akan terselamatkan dari dampak corona berupa kemiskinan dan kesengsaraan. Berikutnya anak-anak sekalian, dalam hadis disebutkan bahwa kalimat la ilaha illallah akan mampu menahan, menangkal, membentengi diri, menolak dari datangnya berbagai hal, dari datangnya berbagai malapetaka, penyakit dan corona. Sementara dalam hadis juga ditemukan bahwa kalimat la haula wala quwwata illa billah akan bisa menangkal, menolak, membentengi diri dari datangnya hal-hal yang membahayakan, penyakit dan corona. Untuk itu mulazamah membaca ini. Namun bacaan-bacaan kita agar betul-betul terwujud pada diri kita, akhiri dengan membaca sholawat dan hamdalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allah